Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan peserta PKN tingkat 2 Angkatan 13 tahun 2020 serta diskusi panel yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Murianto MSc, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Menteri PUPR yang kami hormati, Bapak-bapak para jabat dengan PUPR dan Bapak Bupati, Wali Kota Bogor, kalau Bogor Pak Wali Kota Bogor, Pak Bupati Garut, Pak Bupati Cianjur, dan Pak Bupati Musi Banyuasin, serta para widyaswara dan tamu-tamu lain dari LAN dan lain-lainnya. Baik, saya kira menarik sekali apa yang tadi yang barusan disampaikan oleh Bapak Menteri mengenai harapan-harapan yang akan diharapkan bisa diperoleh dalam seminar ini. Penting sekali untuk kita catat, ada perencanaan, procurement, pelaksanaan, pemanfaatan, dan bagaimana pengawasannya. Itu saya kira poin-poin yang sangat mutlak harus kita ikuti. Pada pagi hari ini kami diminta untuk menjadi moderator dari teman-teman peserta PKN yang PKN 2 ya, yang sudah jago-jago ini Pak Menteri kami sampaikan. Dan 24 orang jagoan dari PUPR, kemudian dari polisi, dan dari Bapeten. Ini semua jagoan-jagoan yang sudah melaksanakan tugas-tugas dalam PKM ini. Selanjutnya kami harapkan nanti pertama kali para wakil dari peserta yang ditugasi untuk melakukan presentasi, silakan memberikan presentasinya, dan nanti selanjutnya akan dilakukan pembahasan-pembahasan, dan kami mengharapkan apabila Bapak Menteri masih punya waktu, nanti merespon sedikit Pak mengenai apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini, sehingga nyambung apa tidaknya dengan arahan Bapak tadi, nanti sangat diharapkan. Tapi kalau memang ada waktu Pak ya. Baik, kami persilakan dari perwakilan peserta yang akan menyampaikan presentasi ini untuk memberikan pemaparan policy brief. Menurut jadwalnya ini sekitar 40 menit ya. Silakan disampaikan secara brief, singkat, poin-poin yang penting yang perlu kita ketahui, dan kalau bisa di-linkkan dengan apa tadi diarahkan oleh Pak Menteri. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Joko Murianto sebagai moderator. Mohon izin, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, anggota peserta PKN tingkat 2, Angkatan 13 tahun 2020. Yang kami hormati Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, kemudian Bapak Wali Kota Bogor atau yang mewakili, kemudian Bupati Cianjur atau yang mewakili, Bupati Garut atau yang mewakili, Bupati Musi Banyuasin atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media dan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian PUPR, para widyaswara ahli utama, dan Bapak Ibu narasumber dan undangan semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Meike Kencana Wulan, peserta PKN tingkat 2 tahun 2020, untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari 34
peserta di PKN tingkat 2 ini. Bapak Menteri yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin peserta seminar policy brief ini, seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia bahwa untuk tema PKN 2 tahun 2020 ini adalah pembangunan infrastruktur yang handal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah. Untuk tema ini sendiri kami menyampaikan branding atau tema dengan infrastruktur merata ekonomi maju sejahtera. Dengan dilatar belakangi adanya visi Presiden pada tahun 2045, yaitu adanya pemerataan pembangunan, kemudian terjadi konektivitas, dan juga terpenuhinya prasarana dasar. Dan di sisi lain, dengan agenda pembangunan yang terkait dengan tema yaitu perkuatan ketahanan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah, dan perkuatan infrastruktur, kita juga masih dihadapkan kepada tantangan yang sudah dituangkan atau diidentifikasi di dalam agenda RPJMN 2020-2024, yaitu adanya ketidakpastian global, kemudian pertumbuhan ekonomi yang stagnan, revolusi industri 4.0, dan ekonomi digital, serta ketimpangan pengembangan wilayah, keterbatasan sumber daya alam, dan keterbatasan kapasitas fiskal. Nah, ini yang menjadi latar belakang tema kita, tema yang sudah ditetapkan, sehingga kami dalam diskusi menyusun satu policy issue dengan adanya target yang sudah ditetapkan oleh Presiden itu adalah bahwa visi Indonesia untuk menjadi negara maju dan PDB terbesar kelima di dunia pada tahun 2045 ini menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Sementara itu Indonesia yang walaupun sudah tergolong dalam upper middle income country, namun pertumbuhan ekonominya masih belum optimal dan di lain pihak persebaran pembangunannya masih belum merata. Untuk itu diperlukan percepatan pembangunan di semua bidang, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang handal dan merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah di seluruh Indonesia. Ini policy issue yang kita coba formulasikan dalam upaya untuk menjawab tema yang sudah ditetapkan. Nah, untuk menguji policy issue ini dan juga dalam sebagai panduan kita dalam melakukan analisis penyusunan rekomendasi kebijakan, maka kami mencoba menyusun policy question dengan mencoba melakukan pembalikan dari untuk bisa dibuktikan adalah bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur yang handal dan merata dapat meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan sebagai upaya dalam mencapai visi Indonesia untuk menjadi negara maju dengan PDB terbesar kelima di dunia pada tahun 2045, sebagaimana yang menjadi visi Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di dalam melakukan penyusunan rekomendasi policy ini, policy recommendation, sebagaimana tadi disampaikan juga bahwa sebagai bagian dari kegiatan PKN ini juga dilakukan visitasi kepemimpinan nasional di 4 lokasi, yaitu di Kabupaten Garut, kemudian di Kabupaten Cianjur, di Kota Bogor, dan di Kabupaten Musi Banyuasin. Kami menyadari bahwa dengan 4 lokasi visitasi ini memang sulit untuk mewakili gambaran seluruh wilayah Indonesia. Namun demikian, kami mencoba melakukan analisis berdasarkan kondisi 4 dari lokasi visitasi ini untuk dapat melihat karakteristik Indonesia secara umum. Untuk masing-masing juga sudah disampaikan bahwa masing-masing lokasi visitasi mempunyai masing-masing subtema tersendiri. Namun dalam proses
analisis untuk menghasilkan kebijakan secara nasional yang dapat menjawab tema dari angkatan ini, maka kami menggunakan parameter sebagai parameter yang relevan dengan tema sebagai alat untuk analisis. Nah, dalam prosesnya kami mencoba melakukan pelingkupan yang dalam hal ini infrastruktur dalam konteks infrastruktur yang dimaksud adalah infrastruktur bidang PUPR, artinya infrastruktur bidang PUPR yang dibangun baik melalui kementerian di tingkat pusat, di tingkat pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk parameter analisisnya kami menggunakan dalam hal ini terkait dengan pembangunan atau pemerataan pembangunan menggunakan parameter konektivitas, kemudian juga untuk pertumbuhan ekonomi menggunakan indeks ekonomi, dan juga terkait dengan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur dasar. Terkait dengan analisis dari 4 lokus yang sudah kami sebutkan tadi, terkait dengan konektivitas, tadi sudah kami sampaikan bahwa konektivitas merupakan salah satu parameter yang kami ambil atau kami tetapkan untuk melihat terutama dengan ketersediaan infrastruktur dan juga pemerataan pengembangan wilayah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk benchmarking, kita coba untuk nilai Indonesia dan kota nasional dan Jakarta. Kalau kita lihat memang masih rata-rata masih di bawah untuk secara nasional. Dan ini kalau kita lihat di sini bisa kita lihat terdapat mobilitas yang tinggi baik di Kota Bogor, di Cianjur maupun di Garut. Namun dukungan infrastruktur di dalam wilayahnya masih belum mencukupi. Nah, aksesibilitas kita dalam hal ini adalah derajat kemudahan yang dicapai oleh orang terhadap suatu objek, pelayanan, atau lingkungan, sedangkan mobilitas adalah gerak penduduk di dalam daerah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Nah, ini yang kami coba untuk analisis dari masing-masing lokus. Kemudian untuk kualitas masyarakat tadi terkait dengan ekonomi, ini kalau kita lihat dari IPM-nya memang Bogor yang dengan IBM nilai tinggi di rata-rata nasional, ya. Sedangkan untuk kabupaten kota yang lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Dan juga untuk Gini ratio ini juga masih cukup tinggi kecuali untuk di Musi Banyu Asin ini. Ya. Nah, ini yang kita coba juga untuk benchmarking dengan wilayah atau bagian Indonesia Tengah dan Timur di sini. Dan untuk parameter lainnya yaitu adalah infrastruktur dasar. Di sini kami menggunakan parameter panjang jalan, kemudian air minum dan persampahan dan sanitasi. Ya. Kalau kita dilihat di sini memang Bogor termasuk yang sudah cukup tinggi terutama di air minum, namun juga masih dalam proses atau masih perlu ditingkatkan dalam hal persampahan dan sanitasi. Dan demikian juga untuk Kabupaten Cianjur, Garut, dan Musi Banyu Asin, dasar masih perlu ditingkatkan. Nah, terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah dari masing-masing atau pengembangan wilayah masing-masing lokasi, masing-masing lokus visitasi, dan kaitannya dengan kebijakan nasional, kita bisa lihat bahwa untuk Musi Banyu Asin, seperti tadi juga sudah disinggung oleh Bapak Menteri, bahwa di Musi Banyu Asin juga sudah ada upaya untuk meningkatkan produk lokal, ya, dan juga upaya untuk
meningkatkan ketersediaan infrastruktur, terutama dalam hal ini adalah rencana untuk pembangunan zona segitiga emas di dalam kaitan dengan Transmusi Banyu Asin atau Transmuba yang akan membuka akses untuk 6 kecamatan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian juga untuk secara lokal yang mendongkrak atau mendorong pengembangan produk karet dan kelapa sawit untuk bisa dipasarkan di dalam wilayah dan juga di luar wilayah Kabupaten Musi Banyu Asin. Nah, untuk untuk Kota Bogor, secara kebijakan pembangunan termasuk di dalam KSN Metropolitan Jabodetabek Punjur, terutama sebagai penyangga kegiatan perekonomian DKI Jakarta. Selain itu, secara wilayah, Kabupaten Bogor, Kota Bogor juga mendongkrak sektor unggulan dari jasa dan pariwisata. Sedangkan untuk Kabupaten Cianjur, sebagian memang masuk di dalam KSN Metropolitan Jabodetabek Punjur, berbeda dengan Kota Bogor. Untuk Kabupaten Cianjur ini, dalam konteks Jabodetabek Punjur diarahkan sebagai wilayah konservasi. Dan untuk wilayah secara kewilayahan Kabupaten Cianjur akan mendorong untuk sektor unggulan agribisnis dan pariwisata dengan memperhatikan kawasan lindung. Dan juga di pantai selatan Kabupaten Cianjur ini termasuk di dalam pusat pengembangan kawasan wilayah provinsi. Nah, ini juga searah atau tipikal dengan Kabupaten Cianjur adalah Kabupaten Garut, di mana sektor unggulan adalah agribisnis dengan PKW provinsi di bagian pantai selatan. Nah, kalau kita melihat dari kegiatan atau kebijakan yang ada di masing-masing lokus visitasi kepemimpinan nasional ini, maka ini sejalan dengan kebijakan nasional, terutama memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dari RPJMN dan juga sesuai dengan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 tentang pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendukung atau berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi dan juga untuk menurunkan tingkat kesenjangan wilayah. Berdasarkan analisis terhadap kondisi 4 lokus tadi, kami menyusun beberapa alternatif kebijakan yang kami bagi. Yang pertama adalah terkait dengan konektivitas, tadi parameter yang pertama kita bahas, kemudian juga terkait dengan pemenuhan infrastruktur dasar. Yang dua hal ini diharapkan berkolaborasi atau akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan creative financing di dalam aspek pembiayaan dari dua kebijakan sebelumnya. Untuk masing-masing kebijakan, ini peningkatan konektivitas pada simpul-simpul kegiatan potensial, ini diharapkan akan membuka akses antar simpul di dalam wilayah atau secara lokal, ataupun akan membuka akses potensi produksi dan distribusi, mendekatkan produsen kepada konsumen. Nah, ini kekuatan atau manfaat yang akan dihasilkan dengan adanya peningkatan konektivitas. Kemudian akan mengurangi waktu tempuh yang pada akhirnya akan mengurangi biaya produksi, sehingga dan juga diharapkan dengan adanya pembukaan atau peningkatan konektivitas antar simpul ini diharapkan akan terjadi peningkatan perekonomian pada wilayah atau di jalur trase jalan yang dibangun. Sedangkan dari hal-hal yang masih perlu diperhatikan dalam kita menerapkan kebijakan yang terkait dengan konektivitas ini, memang diperlukan peran aktif dan komitmen dari pemerintah pusat dan daerah, karena ini pasti akan terkait dengan kewenangan dan juga pembagian wilayah untuk dapat memastikan sinergitas konektivitas antar wilayah. Kemudian juga yang harus menjadi perhatian
potensi penurunan kualitas lingkungan jika dilakukan pembukaan konektivitas ini, terutama terkait dengan konservasi sumber daya alam, dan diperlukan biaya pembangunan yang cukup besar untuk prasarana dan sarana peningkatan konektivitas, serta umumnya akan dihadapkan pada pembebasan lahan yang memerlukan waktu yang lama dan biaya besar. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama di dalam penerapan peningkatan kebijakan peningkatan konektivitas pada simpul-simpul kegiatan potensial. Sedangkan untuk kebijakan pemenuhan infrastruktur dasar diharapkan dengan dibangunnya infrastruktur dasar pada titik-titik atau pada simpul-simpul yang telah dibuka dengan adanya kebijakan yang pertama, peningkatan konektivitas, maka pemenuhan infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat di simpul-simpul tersebut. Sehingga diharapkan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian, dan juga dalam hal ini melalui pemenuhan infrastruktur dasar ini juga dapat mengundang pembiayaan alternatif, terutama terkait dengan CSR dan swadaya masyarakat, selain dari pendanaan dari pemerintah. Nah, dalam penerapannya untuk pemenuhan infrastruktur dasar yang perlu kita perhatikan adalah diperlukannya analisis yang tepat terkait dengan infrastruktur yang diperlukan dikarenakan wilayah yang luas dan kegiatan atau kebutuhan yang berbeda untuk masing-masing titik-titik simpul yang dibuka tersebut. Dan juga diperlukan biaya yang cukup besar juga untuk pembangunan infrastruktur terkait dengan pembiayaan. Nah, untuk menjawab kebutuhan pembiayaan baik di kebijakan pertama terkait dengan peningkatan konektivitas dan juga pemenuhan infrastruktur di titik-titik simpul yang dibuka oleh jaringan konektivitas dimaksud, kami mengusulkan juga untuk merekomendasikan adanya kebijakan untuk pemanfaatan creative financing sebagai alternatif pembiayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pembiayaan melalui dana pemerintah, baik APBN maupun APBD, ini terbatas sehingga kita perlu mengurangi atau meningkatkan kontribusi dari non-pemerintah. Nah, dengan menerapkan pemanfaat creative financing ini, diharapkan biaya proyek menjadi tanggungan pemerintah menjadi lebih rendah, dan dengan adanya kerjasama menerapkan creative financing ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas proyek dengan adanya pembagian risiko. Kemudian juga terjadi transfer kemampuan dengan adanya peran serta di luar pemerintah, dan juga khususnya untuk KPBU sudah banyak best practice dari berbagai negara yang bisa menjadi referensi di dalam implementasinya. Sedangkan dari hal-hal yang harus diperhatikan di dalam pemanfaatan creative financing adalah pada umumnya, terutama khususnya kayak KPBU, proyek yang dibangun umumnya merupakan proyek yang spesifik dan membutuhkan biaya besar dan berjangka panjang, sehingga karena untuk juga skala ekonomi. Dan juga keraguan pihak swasta berinvestasi pada masa konsesi yang panjang, yang kita sekarang juga dengan menciptakan iklim yang kondusif diupayakan untuk bisa memberikan kepastian, dan creative financing ini memang belum dapat diterapkan di semua provinsi atau di wilayah Indonesia karena perlu identifikasi wilayah-wilayah yang memang untuk bisa diterapkan dengan creative financing. Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan dari masing-masing usulan kebijakan yang kami susun ini, kami mengusulkan atau merekomendasikan bahwa untuk policy alternatif yang kami ajukan, yaitu peningkatan konektivitas, kemudian pemenuhan infrastruktur dasar di titik simpul potensi, dan juga pemanfaat creative financing, maka kebijakan tersebut atau 3 kebijakan tersebut dinilai terbaik dan direkomendasikan untuk memadukan dan melaksanakannya secara paralel, karena satu sama lain saling mengisi dan akan menghasilkan suatu efek snowball atau efek yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
Nah, untuk dengan adanya penerapan tersebut, kami juga mengusulkan coba menyusun policy action untuk masing-masing kegiatan policy yang sudah disusun. Untuk kebijakan peningkatan konektivitas, kami coba untuk melakukan tahapannya, yaitu identifikasi baik untuk titik-titik simpulnya maupun untuk sumber pendanaannya dan untuk implementasinya. Yang kami lakukan atau dilakukan ini pada setiap tahun, karena kita juga akan menghasilkan database untuk titik simpul potensial dan juga sumber pendanaan yang akan bergerak terus. Namun demikian untuk implementasi dengan penyiapan pengadaan barang jasa dan juga untuk konstruksinya, ini diperkirakan akan dimulai di 2024, terutama untuk yang menggunakan creative financing. Kemudian untuk infrastruktur dasar yang merata, untuk infrastruktur dasar, pemenuhan infrastruktur, kami juga untuk actionnya adalah investasi ketersediaan infrastruktur dan juga identifikasi sumber pendanaan dan implementasi. Nah, untuk infrastruktur dasar juga, sebagaimana untuk konektivitas, dapat dilakukan oleh aktor utama, oleh pemerintah, tetapi kalau kita lihat di dalam implementasi diharapkan sudah menggunakan creative financing sehingga mengurangi seperti tadi terkait dengan peran serta non-APBN. Nah, untuk pemanfaatan creative financing, ini juga identifikasi untuk paket-paket atau kegiatan yang bisa dibiayai melalui creative financing dari dua hasil policy action dari dua kebijakan yang pertama, kemudian penyiapannya dan implementasinya yang kami siapkan atau kami perkirakan dapat dilaksanakan bahkan tidak hanya 2024, tetapi diharapkan juga menjadi database yang bisa dikerjakan untuk jangka panjang dalam mencapai target 2045. Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam penyampaian paparan policy brief kami. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan presentasi mengenai infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang handal dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam pengembangan wilayah yang sudah dilakukan visitasi ke 4 kabupaten dan kota. Sebelum kami harapkan komentar dari Bapak Menteri, mungkin Pak Setia Budi Algamar bisa memberikan sedikit kelengkapan supaya bisa lebih terarah gitu. Kami persilakan sebentar Pak, sebelum Pak Menteri. Pak Setia Budi dulu. Ini Pak Budi bukan membahas ya Pak ya, membahasnya nanti Pak Budi. Baik Pak, baik Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Menteri dan Ibu Bapak sekalian. Sesuai dengan arahannya Pak Joko, jangan bahas dulu katanya, tapi mungkin melengkapi saja dulu ya. Jadi Pak Menteri dan Ibu Bapak sekalian, kalau dilihat dalam dua perspektif ya, yaitu perspektif dari policy briefnya sendiri dan perspektif dari substansi yang dibahas oleh teman-teman ini. Untuk yang pertama, saya melihat bahwa secara umum langkah-langkah dan kelengkapan yang dilakukan yang sudah diselesaikan oleh teman-teman PKN 2 Angkatan 13 ini bisa dikatakan sudah hampir lengkap sebenarnya dari perspektif policy brief gitu ya. Nanti pada saatnya akan saya kupas satu persatu ya. Tapi secara umum kembali lagi saya ingin mengatakan bahwa apresiasi saya yang sangat tinggi terhadap hasil yang sudah didapatkan oleh teman-teman PKN 2 ini ya. Langkah-langkah mulai dari identifikasi permasalahan, kemudian perumusan policy issue, policy question, kemudian analisis terhadap kebijakan
yang ada saat ini, dan kemudian menyampaikan beberapa alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan kepada pemerintah, dan yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan yang dilengkapi dengan rencana tindak kebijakan tadi. Jadi dari segi itunya saya rasa policy brief yang sudah disampaikan, yang sudah dihasilkan oleh teman-teman ini sudah katakanlah 95% sudah lengkap, sudah memenuhi persyaratan sebenarnya. Nah, tinggal nanti kita lihat lagi nanti ya di dalam detailnya, terutama nanti terkait dengan brief, kata brief di dalam policy brief. Gitu. Apakah memang seperti ini format sebuah policy brief yang harusnya jauh lebih ringkas dari ini, tapi concise atau padat isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi substansi, saya juga melihat bahwa teman-teman sudah berusaha untuk melakukan analisis terhadap data yang dipunyai, yang baik dikumpulkan dari 4 lokus tersebut, ya, maupun dari informasi-informasi, data-data kebijakan pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, dan pengembangan wilayah untuk kesejahteraan masyarakat yang dikumpulkan secara nasional. Teman-teman sudah berusaha ke arah situ, tapi sekali lagi memang saya melihat ada sedikit loncatan di sini ya. Ketika teman-teman mengangkat 4 lokus ini menjadi isu nasional. Itu yang saya lihat nanti kita bahas dengan lebih detail ya. Sehingga menyimpulkan bahwa 4 lokus tersebut bisa menjadi representasi dari banyak karakteristik wilayah di Indonesia secara umum. Tapi itu nanti bisa kita isi ya, sehingga apapun alternatif rekomendasi yang disampaikan itu memang cukup kuat untuk merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan. Dan saya rasa 3 isu utama yang dibahas di dalam tema yang diharapkan oleh penyelenggara sangat baik sekali ya, bahwa infrastruktur itu kita yakini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, bahwa infrastruktur itu juga bisa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus juga terakhir adalah bahwa pembangunan infrastruktur itu juga dapat meningkatkan pengembangan wilayah dalam arti mengurangi kesenjangan antar wilayah di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi hantu bagi pembangunan di Indonesia. Saya rasa demikian Pak Joko, nanti secara detail akan saya coba kupas kalau memang ada kesempatannya nanti. Terima kasih Pak Joko. Pak Budi belum membahas ini. Ya. Jadi demikian Bapak Menteri, memang policy action yang dipropos oleh tim kita sekarang ini paling tidak ada 3 hal yang penting. Pertama, peningkatan konektivitas dasar yang merata, yaitu pemerataan dasar. Kemudian yang kedua, pemenuhan infrastruktur dasar yang merata juga. Terus yang ketiga itu adalah masalah creative financing yang memang selalu menjadi masalah. 3 policy action ini sudah dipropos oleh tim menjadi masukan bagi kita semua. Saya persilakan Bapak Menteri. Oke, terima kasih Pak Joko, rekan-rekan sekalian, terima kasih Bu Maike atas presentasinya, gitu ya. Saya hanya sebetulnya kalau bagi saya, mohon maaf ini keperluan saya, apa yang disampaikan tadi policy alternatif, 3 policy alternatif dengan policy action-nya, saya ingin ini sebenarnya kan sudah kita lakukan semua itu. Kalau inventarisasi untuk simpul-simpul, inventarisasi untuk prasarana dasar, inventarisasi untuk creative financing, itu sudah kita lakukan. Makanya kita bentuk Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, itu yang melaksanakan creative financing untuk KPBU, baik untuk jalan, perumahan, air atau permukiman dan sumber daya air. Itu di sana sudah, berarti bahkan kita sudah
membentuk Direktorat Jenderalnya sendiri untuk yang creative financing itu. It's okay, tapi untuk itu saya ingin misalnya, kalau apa tadi rekomendasinya melaksanakan ketiga-tiganya secara paralel, saya ingin bingungi. Nggak ada prioritinya, nggak ada prioritasnya. Untuk itu saya mungkin ingin mengusulkan, karena ketiga policy alternatif dan action-nya sudah kita lakukan, tolong dilihat kalau ada 30 berapa, ada 34 peserta, kelemahannya di mana untuk bisa mengimprove policy action yang sudah kita lakukan sekarang ini. Ya kan? Jadi saya kira menurut saya akan lebih bermanfaat mungkin, khususnya sekali lagi bagi saya pribadi sebagai menteri, untuk bisa menjadi pegangan saya kalau sudah dibahas bersama, apalagi sudah ada Pak Budi Agama, ada Pak Pandu, ada Pak Joko Muryanto, saya akan lebih bisa pede bahwa ini sudah dibahas oleh para ahlinya. Apa yang harus saya tingkatkan lagi polisinya dalam rangka melaksanakan 3 hal tadi. Saya komennya hanya itu, karena semua tadi Pak Budi Agama sudah saya lengkap. Tapi itu sudah kita laksanakan, menurut saya, mohon maaf, kita laksanakan semuanya, simpul-simpul mana, ya kan? Tadi indeks manusianya, indeks IPM-nya sudah diidentifikasi semua, berarti bahkan kita akan tahu kalau Indonesia bagian barat pasti prasarananya jauh lebih siap daripada Indonesia bagian timur. Bagian barat itu mungkin butuh sementara ini prioritasnya di pemeliharaan, kecuali jalan-jalan tol yang kita bikin baru. Tapi kalau di Indonesia Timur lebih banyak pembangunan barunya. Itu kita sudah identifikasi. Jadi kalau menurut saya pada kesempatan yang baik ini, yang dijadikan fokus dari PKN kedua ini, saya ingin mengusulkan kalau memang masih bisa, itu improvement dari policy action yang sudah kita laksanakan bagi 3 alternatif policy yang diidentifikasi tadi. Saya kira itu Pak Joko, mohon maaf sebelumnya, nggak usah, saya ditunggu di sebelah itu di Inapulnya Pak Heri Yogi tadi pada jam yang sama, jadi saya di sini dulu, ini saya sudah ditunggu untuk 9:30 ini. Jadi kalau diizinkan saya setelah ini saya ingin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada Waalaikumsalam. dari Bu Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali atas komentar dan masukan dari Bapak Menteri. Sangat tajam, dan ini bagaimana improvement yang harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang agar policy action itu bisa diterapkan dengan baik, karena 3 policy itu ternyata sudah dilaksanakan. How much we have to speed up ya untuk pemanfaatannya. Saya kira itu nanti menjadi bahasan yang penting bagi teman-teman para peserta PKN ini dalam pemanfaatannya. Terima kasih Pak Menteri atas berkenannya memberikan komentar dan mengikuti kita, mengalahkan yang lain Pak. Kami mengerti bahwa berarti SDM menjadi perhatian penting dari Pak Menteri pada kesempatan ini. Terima kasih sekali Pak. Baik, monggo silakan Pak kalau mau meninggalkan. Baik, Bapak-bapak sekalian, para pejabat tinggi media, mulai dari Pak Kabak, Sekjen, Pak Dirjen, dan bapak-bapak lain dari instansi lain, termasuk para pejabat tinggi Pratama yang ada di sini. Kami session berikutnya adalah kami menerapkan tanggapan-tanggapan dari bapak-bapak yang hadirin yang terkait, agar kita masih punya waktu sebentar Pak, tidak terlalu lama. Mungkin bapak-bapak yang pernah terkait dengan proses PKN ini bisa memberikan
komentar-komentar tanggapannya. Silakan. Mohon izin bebas Pak saja, Pak. Mulyanto, kalau diizinkan, Pak Joko. Ya, Pak Dirjen, monggo Pak. Mohon izin Pak Joko. Ya, Pak. Untuk itu, nomor satu, saya kira saya mengapresiasi policy paper tadi dari teman-teman yang mengikuti PKN ini yang disampaikan Bu Meike. Saya kira sangat baik, sangat runtut, dan juga tadi sudah ada komen dari Pak Menteri, barangkali itu yang dibutuhkan. Saya ingin melihatnya dari sisi lain, kalau diizinkan Pak Joko. Itu kan di situ ini terkait dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu kebutuhan air bersih. Itu saya kira infrastruktur dasar yang pada saat ini di samping sanitasi adalah yang paling basic yang diperlukan oleh masyarakat kita, baik di semua kota, tidak hanya di kota-kota ini saja atau kabupaten ini saja. Nah, terkait dengan policy paper itu, menurut saya selama ini pembiayaan itu banyak bergantung kepada APBN dan APBD. Padahal saya sudah di antara salah satu kabupaten atau kota ini, saya sudah mengidentifikasi sangat mungkin untuk melakukan creative financing untuk meningkatkan akses air minum. Mungkin nanti Bu Meike lebih tahu itu tempatnya mana. Sehingga aksesnya bisa ditingkatkan. Jadi sederhananya adalah menambah infrastruktur itu dengan melakukan creative financing, salah satunya yaitu melakukan KPBU tadi Pak. Pembiayaannya dari mana? Tentu saja yang air minum ini sangat mungkin berdasarkan tarif atau pendapatan yang ada dari masyarakat atau yang diterima oleh PDAM salah satu kabupaten atau kota ini. Begitu. Itu pernah saya hitung. Jadi maksud saya adalah policy brief ini dicontohkan dan coba dihitung bisa menjadi saran kepada salah satu kabupaten kota itu untuk secara konkret melakukan yang 3 tadi. Kalau identifikasi saya kira sudah jelas, kebutuhannya yaitu air minum, ya, manfaatnya apa sudah jelas. Nah ini yang policy yang ketiga itu creative financing. Itu sangat mungkin. Jadi dicontohkan dengan nyata berdasarkan hitung-hitungan. Demikian Pak Joko, barangkali kepada teman-teman peserta PKN juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas masukan-masukannya. Ini akan pasti dicatat dari teman-teman untuk perbaikannya. Kemudian kami sebenarnya, mohon maaf ini bisa prioritaskan dulu teman-teman dari daerah, dari Bogor, Garut, Mubah, kemudian dari Cianjur. Coba Pak yang mau memberikan komentar, karena wilayah Bapak disebut-sebut tadi. Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat moderator peserta seminar policy brief PKN 2 yang mengikuti kegiatan dari awal. Perkenalkan, saya Didi Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, menyampaikan ucapan terima kasih dan juga apresiasi kepada rekan-rekan yang sudah memberikan paparannya tadi, khususnya yang sudah disampaikan oleh Ibu Meike. Khusus untuk Bogor, Kota Bogor memang saat ini sudah melakukan berbagai inovasi untuk perbaikan birokrasi. Yang pertama, kami sudah membuat sebuah pusat pelayanan publik atau yang kita sebut sebagai MPP ya, Mall Pelayanan Publik di Kota Bogor, yang paling tidak sudah melayani 144 perizinan dari berbagai macam instansi yang ada di pusat maupun di pemerintah Kota Bogor sendiri. Kemudian yang ingin kami sampaikan secara khusus menanggapi visitasi dari tim, ingin menyampaikan tambahan bahwa saat ini di Bogor ada 2 proyek strategis nasional. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan double track
Bogor Sukabumi yang saat ini sudah hampir selesai, barangkali 90% pembebasan lahan dan sudah mulai program pembangunan fisik. Kemudian yang kedua adalah PSN untuk LRT trase 2 dari Cibubur, Cimanggis sampai dengan Kota Bogor. Oleh karena itu kami tadi menanggapi tentang konektivitas, memang betul Kota Bogor ini sangat erat ya, mobilitas warga, khususnya warga Bogor yang memanfaatkan KRL setiap hari hampir di atas 150.000 orang, sehingga memang apabila nanti double track kemudian juga LRT bisa kemudian menambah ya sarana infrastruktur di Kota Bogor, tentu kami berharap ada juga sentuhan dari pemerintah pusat, khususnya melakukan penataan untuk sistem transportasi yang ada di tengah Kota Bogor. Kami ingin menyambungkan antara LRT yang TOD-nya nanti ada di area Baranang Siang dengan stasiun besar yang nantinya akan dimanfaatkan oleh PT KAI dan Balai Besar Perkeretaapian untuk dijadikan sebagai titik awal pemberangkatan kereta di selatan Jawa. Jadi Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Padalarang, Bandung, sampai dengan Jogja. Jadi ini yang juga harus menjadi perhatian bersama, khususnya dari sisi bagaimana juga ya selain mengintegrasikan semua rencana antara pusat, provinsi dengan kabupaten kota, kami juga ingin ada semacam tadi yang disampaikan Bapak Menteri, bagaimana masalah pembiayaan sehingga tidak semuanya nanti beban yang timbul akibat PSN yang masuk ke Kota Bogor ini kemudian menjadi tanggung jawab Kota Bogor itu sendiri. Ini sebagai tambahan dari kami, mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran untuk semua bahwa kami dalam waktu dekat ini harus berusaha untuk menyesuaikan dengan kedua program strategis nasional yang masuk Kota Bogor. Demikian, terima kasih sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Didi Abdur Rohim, Wakil Wali Kota Bogor, terima kasih atas masukan-masukannya. Jadi memang sudah ada beberapa butir yang tadi disebutkan, penyediaan air bersih, kemudian double track, Bogor Sukabumi, kemudian masuk konektivitas yang diperlukan oleh Bogor. Sudah ada 3 penanya tadi, 3 pembahas lah ya dari Pak Menteri, Pak Dirjen Cipta Karya maupun Pak Wakil Wali Kota Bogor. Saya mengundang tim untuk merespon ini. Saya persilakan dari tim penyusun untuk merespon. Siapa yang ditugasi untuk ini? Apakah Bu Mika lagi atau yang lain? Kami persilakan. Ini silakan dari tim, Pak. Mohon izin Pak, mohon izin tim saya mewakili. Mungkin untuk yang respon Pak Menteri ya, sekali Pak, kita memang ada yang loose mungkin ya karena kita terfokus pada tataran-tataran yang ada di di pembelajaran kita gitu. Tetapi memang kita mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya sehingga kita kurang berinovasi di situ gitu. Nah ini arahan Pak Menteri ini cukup menggelitik bagi kita dan nanti kita akan coba bagaimana kita mengelaborate bahwa itu sudah menjadi rekomendasi sudah dilaksanakan oleh action itu memang sudah dilaksanakan oleh PUPR, tapi bagaimana dalam pelaksanaan, bagaimana prioritasnya, terutama terhadap yang diimplementasinya. Mudah-mudahan nanti kita masih sempat berpikir lagi, Pak, untuk memperbaikinya. Nah, untuk yang KPBU mungkin Pak Agus Sulaiman yang dari Bogor, atau mungkin yang Cipta Karya, yang teman-teman yang lain bisa menambahkan, silahkan.
Mohon izin Pak Moderator, Pak Joko, terima kasih atas waktunya. Memang kalau terkait dengan creative financing, kami memang lebih fokus ke KPBU Pak dalam hal ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa KPBU adalah salah satu sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan infrastruktur ke depannya gitu Pak ya. Setelah dengan skema B2B, kemudian KPBU dan APBN atau APBD. Tadi terkait dengan masukan atau harapan dari Bapak Wakil Wali Kota Bogor, tentunya menjadi pertimbangan kami di dalam penyempurnaan policy brief itu sendiri. Dan kami tentunya akan menanjamkan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan policy action dari policy brief kami, khususnya untuk lebih menajamkan sesuai dengan arahan Pak Menteri dengan menambahkan mungkin beberapa contoh real begitu Pak ya, dan penerapan di beberapa kota khususnya untuk kota-kota yang mempunyai kekuatan APBD yang sangat kuat gitu Pak. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa KPBU itu sendiri sebenarnya banyak sekali, di mana salah satunya itu adalah KPBU dengan skema AP Pak. Nah kalau menerapkan dengan skema AP itu tentunya harus didukung dengan APBD yang kuat di masing-masing kabupaten atau kota itu sendiri. Mungkin itu sementara Pak Joko atas sedikit masukan dari kami. Baik, terima kasih Pak Agus Suleman. Intinya apa yang di creative financing yang diusulkan itu memang harus realistis karena perlu dukungan yang tidak dari dari APBD dan sebagainya. Ada lagi siapa yang mau memberikan komentar lagi? Kalau tidak ada saya enggak, Pak. Mohon izin Pak Joko. Oke. Lanjut pembahasan berikutnya. Ini peserta besar ini. Silakan Bu. Mohon izin Pak Joko, boleh menambahkan penjelasan barangkali. Martanto Pak Joko. Dari peserta PKN Pak. Sorry. Silakan mungkin Pak peserta dulu Pak, nanti saya tambahin. Ya. Nyon sewu Bu Anita, Bu Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi mungkin terima kasih tadi kami sampaikan khususnya pada para pejabat tinggi Madya, kemudian juga yang hadir Pak Tama dan juga terutama Pak Menteri. Mungkin perlu kami sampaikan arahan Pak Menteri tadi sangat menjadi perhatian kami. Memang perlu kami sampaikan bahwa khususnya di sisi perumahan saat ini memang creative financing sedang dilakukan. Jadi kalau memang tadi Pak Menteri menginginkan yang lebih, mungkin kalau bahasa Pak Irjen tadi adalah down to earth, mungkin kita akan sampaikan bahwa saat ini khususnya di perumahan sudah sedang berproses, khususnya dengan kalau boleh kami sebutkan di sini dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, creative financing yang kami lakukan adalah men-sharing. Jadi ada share antara APBD dan APBN khususnya terkait dengan pembiayaan perumahan. Dan ada 3 provinsi di Indonesia sebenarnya yang dalam tahap proses untuk perjanjian, semacam perjanjian atau MOU antara Kementerian PUPR khususnya di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan khususnya lagi di BLU PPDPP untuk bisa mengkolaborasi dana. Jadi dana APBN dan APBD dan tentunya menggerakkan juga bank-bank pemerintah, bank pembangunan daerah atau BPD. Jadi mungkin tadi harapan Pak Menteri mungkin bisa kita coba tulis kembali kalau memang yang diinginkan adalah sesuatu yang benar-benar down to earth atau yang sudah diimplementasikan, mungkin nanti akan kami tambahkan beberapa hal yang mungkin meskipun saat ini masih dalam proses untuk pembuatan MOU. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Joko, terima kasih. Baik, terima kasih dua peserta dari pembiayaan sudah merespon karena judulnya kreatif financing. Kalau dari pembiayaan nggak jawab ya keterlaluan gitu ya. Ini sudah ada. Terima kasih Pak. Kemudian ada lagi yang mau dari peserta dulu?
Kalau tidak ada, baru saya. Baru saya ngaju. Kalau tidak ada saya ini sedikit Pak. Ya, oke. Ya, langsung saja Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Moderator, Pak Joko dan Bapak Ibu para senior WI dan juga Bapak Ibu sekalian, khususnya peserta yang saya banggakan. Jadi saya kira tadi 3 hal yang diusulkan sebagai policy, saya pikir itu memang hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sebagaimana Pak Menteri memang menyampaikan. Nah, yang mungkin bisa dibantu atau buat teman-teman untuk dielaborasi lebih tadi down to earth, saya kira beberapa creative financing yang bisa dilakukan oleh daerah, kami ingin memberikan masukan karena saat ini di Sekretariat Jenderal khususnya yang mendukung daerah, jadi pengembangan infrastruktur daerah, jadi seperti untuk DAK dan sebagainya, ini pengelolaan ada di Sekjen dan kami ingin memberikan masukan ada cara pemberian atau peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dengan program PRIM ya. PRIM itu semacam pemberian hibah, lalu nanti daerah juga menambahkan untuk pelaksanaannya dan kemudian di-reimburse, di mana di dalamnya sangat dipentingkan adanya proses transfer of knowledge gitu. Jadi ini saya kira juga mohon bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk teman-teman bisa mengusulkan kreatif financing, termasuk Bapak Ibu yang bisa dipelajari dari PRIM itu termasuk untuk pengembangan good governance-nya. Jadi sangat diperhatikan bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang kita keluarkan. Karena kalau tidak good governance-nya atau tata kelolanya tidak baik, maka tidak akan dibayarkan, gitu, tidak di-reimburse. Jadi ini mungkin salah satu hal yang bisa mendorong juga. Saya kira itu saja sih Pak dari kami. Jadi mohon mungkin bisa dipelajari yang dari PRIM, mungkin di informasi bisa didapatkan di pusat FID. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sekjen atas masukan-masukannya. PRIM ini dulu kalau nggak salah singkatannya Provincial Road Implementation. Provincial Road Improvement and Maintenance. Maintenance ya, oke. Ini ya. saya kira. Jadi termasuk juga untuk pemeliharaan jalan. Kemana-mana.